Ingat India, pasti ingat Taj Mahal, bangunan bersejarah paling populer yang berdiri di kota Agra. Saking indahnya, bangunan mausoleum ini masuk dalam daftar keajaiban dunia. Taj Mahal dibangun untuk mengenang Mumtaz Mahal, istri Kaisar Mughal Shah Jahan. Butuh waktu 20 tahun lebih dengan tenaga lebih dari 20.000 pekerja dan 1.000 gajah untuk membangun mausoleum indah yang dibuat dari batu marmer ini. Kesenian inlay marble ini memakai marmer putih sebagai kanvas dan potongan batu alam sebagai hiasannya. Batu alam yang dipakai bisa jenis lapis lazuli dan malasit, tergantung kebutuhan warnanya. Nah, kalau sudah dibentuk, hasilnya disusun di atas marmer putih jadi sebuah desain. Nggak langsung ditempel ya, batu marmernya harus kita gambar dulu sesuai desain yang mau dibuat. Nah, ini tahap tersulitnya. Potongan-potongan kecil batu alam tadi kita susun di marmer yang sudah diukir. Sebelumnya, kita lapisi dengan lem khusus dulu ya, biar nggak lepas. Tuh lihat, menyusun batunya satu persatu loh. Padahal jumlah potongan batunya bisa mencapai ribuan. Kalau sudah, tinggal kita poles deh, biar mulus dan mengkilap. Inlay marble ini bisa menjadi hiasan meja, piring, sampai hiasan dinding. Harganya mulai dari 100.000 sampai ratusan juta rupiah. Masih ada banyak nih info menarik seputar negeri Bollywood India. Kita kulik sembari eksplor kuliner khas dan budaya uniknya yuk. Welcome to India. Yeay! Si Unyil, yuk kita kemon. Namaste. Wisata ke India, tapi nggak nyicipin street foodnya. Rugi banget. Karena negara ini dikenal sebagai a yummy country. Di sini semuanya ada, mulai dari yang manis, asin, pedas, yang berkuah, sampai yang digoreng kering. Yang pasti, semuanya punya cita rasa bumbu dan rempah tajam khas India. Seperti sandwich dengan selai berwarna hijau ini nih, namanya vegetable sandwich. Vegetable sandwich alias roti lapis sayuran ini merupakan salah satu jajanan favorit di kota Chennai. Tuh, lihat, yang beli rame banget kan? Sehari bisa laris 600 roti loh. Wow! Terbuat dari roti tawar yang dilapisi dengan selai, dengan tomat, bawang, serta timun sebagai isiannya. Pokoknya segar banget deh. Harganya murah meriah loh, cuma 5 ribuan rupiah. Yang bikin spesial ya selai hijaunya, namanya green chutney, alias selai daun ketumbar. Salah satu selai khas India tuh. Membuatnya mudah kok, tinggal campurkan daun ketumbar dan daun mint. Lalu tambahkan potongan cabai hijau, jahe, dan kacang tanah. Setelah itu, kita masukkan cat masala, biji jinten, dan gula. Terakhir, perasan jeruk lemon. Terus kita blender deh. Gampang kan? Kalau mau makanan berat, ada nih nasi biryani ayam versi kaki 5. Hidangan populer di India dan Pakistan ini dibuat dari beras basmati dan rempah khas India seperti bumbu masala. Nama hidangan ini berasal dari bahasa Persia yang berarti goreng atau panggang. Katanya merupakan hasil kreasi Mumtaz Mahal loh. Sudah eksis sejak abad ke-18. Sekarang harga satu porsinya cuma 40 rupiah alias 8.000 rupiah loh. Ramah kantong banget kan? Nah, buat pecinta es krim bisa nih mencicipi kulfi. Es krim lezat khas negara India yang sudah dibuat sejak abad ke-16 pada masa Kekaisaran Mughal. Kulfi khas India ini dibuat dari susu kerbau. Itulah kenapa tekstur kulfi lebih padat dan creamy dibanding es krim biasa. India memang terkenal sebagai produsen sekaligus konsumen susu terbanyak di dunia loh. Lebih dari 20 juta liter diproduksi setiap tahunnya. Gak heran, soalnya lebih dari setengah populasi kerbau dunia ada di India. Ada beberapa jenis kerbau yang diperah di sini. Ada kerbau hitam biasa, ada juga kerbau murah India. Bukan murah harganya ya,
Tapi jenisnya kerbau murah. Kerbau ini banyak ditemui di daerah Punjab, India. Dan memang jenis kerbau perahan. Seharinya bisa menghasilkan 8-20 liter susu. Susu kerbau lebih putih daripada susu sapi. Dan lebih kental juga. Soalnya kandungan lemaknya lebih tinggi daripada susu sapi. Untuk membuat kulfi, susu kerbau akan direbus selama 8 jam. Harus diaduk terus ya, biar nggak gosong. Setelah diproses 8 jam, begini nih bentuknya. Warnanya berubah menjadi oranye. Baru deh bisa kita tambahkan gula pasir, bubuk aneka kacang seperti almond, mete, dan pistasio. Tabur pelan-pelan ya, biar rata. Biar makin mantap, tambahkan saffron, rempah termahal di dunia yang kaya khasiat. Makanya dikasih dikit aja ya, 2 gram aja. Yap, cara paling tepat untuk menyajikan kulfi adalah pakai wadah dari tanah liat. Pot tanah liat akan menyerap molekul air pada kulfi. Jadi kulfinya lebih creamy gitu deh. Selain dibuat jadi es krim, di India susu kerbau juga diolah jadi snack nih. Kayak di toko ini nih. Wah, banyak banget macam olahan susunya. Mulai dari yang asin sampai yang manis. Panar pakoda ini adalah tahu yang dibuat dari susu. Kalau yang ini jalebi, berbahan dasar tepung dan susu yang digoreng. Ini bukan digoreng pakai minyak jelantah ya. Tapi pakai sirup gula panas. Adonan jalebinya direndam di larutan ini sampai warnanya kekuningan. Baru setelah itu digoreng dengan minyak panas sebentar, biar ekstra renyah. Ada juga pizza dengan topping panir, keju khas India yang dibuat tanpa bakteri fermentasi. Susu kerbau hanya akan dididihkan dan ditambahkan dengan jus lemon atau cuka. Setelah dagingnya muncul, tinggal disaring dan dikasih garam deh. Inilah yang bakal menjadi pengganti daging dalam sajian pizza. Kaya protein, kalsium, dan bikin otak pintar juga. Mantap! Kecintaan orang India sama susu ini berasal dari kebiasaan mereka yang tidak memakan daging alias vegetarian. Sebagai salah satu negara penghasil buah terbesar di dunia, India juga surga bagi pecinta buah-buahan segar. Salah satu buah andalannya ya buah anggur hijau tanpa biji ini. Jenisnya anggur super sonaka. Di India, anggur hijau juga lumrah diolah jadi selai. Biasa dinikmati bersama roti atau chapati. Makanan khas India yang terbuat dari tepung gandum, air, dan garam. Chapati yang sudah ditos tinggal dioles selai anggur deh. Swadis. Kalau kata orang India, alias enak banget. Anggur hijau gini bagus buat penderita asma loh. Karena bisa meningkatkan kadar air pada paru-paru. Kandungan nutrisi pada anggur hijau juga bisa mencegah kepikunan. Mantap! Iklim sejuk dan kering yang dimiliki India juga cocok banget nih untuk menumbuhkan stroberi. Di Srinagar, Kashmir, ada 11 jenis stroberi yang ditanam. Yang paling banyak menghasilkan adalah beri jenis tioga. Ukurannya gak kalah jumbo loh sama stroberi Korea yang sempat viral. Warna buahnya merah dan rasanya manis. Tadinya warga lokal masih menanam padi, tapi segera beralih ke stroberi karena jauh lebih menguntungkan. Cuma sayang, lockdown akibat pandemi membuat panen stroberi yang melimpah sulit untuk didistribusikan ke India bagian utara, seperti Delhi. Harganya pun jadi melesat turun. Wih, sayang banget ya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita Den di Taj Mahal. Aduh, Taj Mahal Pak Oga, bukan tas. Kan belum sah Pak kalau udah ke India, tapi belum ke tempat ini. Nyari tahu gejrot yuk Den, Oga lapar nih. Memangnya di Taman Mini apa? Katanya kita mau cari oleh-oleh. Jadi nggak nih? Oh iya, ayo deh Den. Pak Oga nggak sabar pengen belanja. Tapi oleh-olehnya harus yang khas India ya Den ya. Jangan ajak Pak Oga ke tempat sarung. Pastinya dong Pak. Unyil. Yuk kita kemon.
India dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya dan tradisinya. Sampai sekarang wanita-wanita di India masih mengenakan pakaian dan aksesoris tradisionalnya. Seperti glass bangles alias gelang kaca. Gelang-gelang kaca ini diproduksi di Firozabad, India sejak abad ke-17 loh. Untuk membuat adonan mentah gelang kaca, kita membutuhkan pasir silika, soda, dan pecahan kaca. Soda dipakai untuk membantu menurunkan titik leleh kaca, sehingga tidak terlalu cair dan mudah dibentuk. Oh iya, karena membutuhkan api besar untuk memproses kaca. Ruangan di pabrik ini suhunya minimal bisa mencapai 50 derajat Celcius loh. Panas! Di India, gelang gak cuma berfungsi sebagai perhiasan, tapi juga sering dikaitkan dengan kekayaan, kekuasaan, dan status sosial seseorang. Gelang-gelang kaca ini akan disusun dan disatukan kembali. Caranya dengan dipanaskan lagi. Sebelum dikemas, gelang-gelang kacanya harus disortir dulu ya. Caranya dengan mendentingkan gelang ke batu. Kalau bunyinya tidak nyaring, artinya gelangnya cacat atau retak. Gak cuma sekedar aksesoris, masyarakat India percaya dentingan atau suara yang dihasilkan gelang kaca yang mereka pakai dapat melancarkan peredaran darah dan menghilangkan energi negatif. Busana tradisional kebanggaan wanita India, apalagi kalau bukan kain sari. Gak cuma dikenakan pada hari-hari tertentu, kain sari justru jadi pakaian sehari-hari. Proses pertama pembuatan kain sari, ada 400 gulungan benang nilon yang dipintal pakai mesin sampai jadi satu gulungan besar. Oh iya, selain benang nilon, ada juga kok sari yang terbuat dari katun dan sutra. Sekarang kita lanjut ke proses tenun ya. Selain cara tradisional, proses pembuatan sari juga ada yang menggunakan mesin dengan sistem komputerisasi. Seperti ini nih, desain yang akan dibuat sudah diprogram ke dalam mesin tenun otomatis. Setelah itu mesin akan bekerja membentuk kain sesuai desain yang diinginkan. Satu mesin ini mampu menghasilkan 50 meter kain setiap harinya loh. Jauh lebih cepat dibanding alat tenun manual. Kain sari ini sudah mulai digunakan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Untuk menambah kesan cantik dan elegan kain sari, biasanya orang India menambahkan sulaman Zardosi nih. Zardosi adalah teknik sulam yang sudah dikenal sejak abad ke-17. Pada masa itu benang sulam yang digunakan benar-benar dari kawat perak dan emas murni. Terus masih ditambah lagi dengan hiasan mutiara dan batu mulia. Melihat kerumitan prosesnya, Unyil nggak heran deh kalau hasil karya om-om ini dihargai mulai dari puluhan juta. Produk fashion made in India yang gak kalah populer dari kain sari, pastinya pasmina buatan Kashmir, tersohor akan keindahan dan kelembutannya. Pasmina ini dibuat dari wool yang berasal dari kambing kapra harkas yang hidup di kaki gunung Himalaya, kira-kira di ketinggian 4000 meter. Di sana suhunya bisa sampai minus 20 derajat Celcius, makanya bulu kambingnya tebal dan super halus. Nah, karena halus banget, proses pengambilan woolnya cukup dengan disisir. Gak perlu dicukur seperti wool-wool lain. Konon wool yang dihasilkan kambing ini bisa 6 kali lebih halus daripada rambut manusia loh, keren. Setelah dipintal jadi benang, wool siap ditenun jadi kain. Prosesnya masih mempertahankan cara tradisional. Jadi benar-benar handmade alias karya tangan berseni tinggi. Terkenal mewah, dulu pasmina dijadikan sebagai salah satu mahar bagi perempuan yang akan menikah untuk menunjukkan status sosial di kalangan penduduk. Untuk bikin satu pasmina bisa sampai 2 atau 3 minggu loh. Motifnya biasa dibuat menggunakan benang sutra. Jadi nggak heran deh kalau harganya cukup tinggi. Oh iya, kalau mau beli jangan sampai tertipu ya. Karena ada juga pasmina dengan wool dan sutra sintetis. Untuk membedakannya gampang kok. Cara pertama, kain pasminanya harus lolos dari uji cincin.
Karena sangat halus, pasmina yang asli pasti nggak akan sulit buat menerobos cincin kayak gini. Cara kedua adalah dengan membakar sedikit bagian kain. Jika sisa bakaran menjadi abu dan tercium seperti rambut terbakar, bisa dipastikan kalau itu terbuat dari wool asli dan bukan sintetis. Tahu nggak, India merupakan tempat pertama kali berlian ditemukan loh. Sejak zaman perunggu, berlian digunakan sebagai perkakas dan mata uang, belum jadi perhiasan kayak sekarang. Tapi sejak masyarakat Romawi memulai tradisi cincin pertunangan, berlian pun mulai dipotong untuk digunakan sebagai perhiasan. Nah, India merupakan salah satu negara yang piawai dalam mengolah berlian. Bahkan kota Surat di India sampai dijuluki kota berlian. Karena lebih dari 80% berlian yang beredar di dunia diolah di sini loh. Bahan baku berlian biasanya didatangkan dari Australia, Rusia, sampai Afrika. Karena merupakan zat alami yang paling keras di muka bumi, proses pemotongannya harus menggunakan laser ya. Terakhir, berlian tinggal dipoles deh dengan bantuan diamond polishing wheel. Piringan besi ini bisa berputar 30.000 kali per menit loh. Jadi bagian-bagian yang gak bisa diproses oleh laser dikerjain deh sama dia. Wih, cakep-cakep banget ya berliannya. Gak heran kalau harganya selangit. Gak cuma aksesoris dan pakaian, orang India juga piawai dalam membuat peralatan rumah tangga berkualitas nih. Bahkan yang satu ini unik banget. Kulkas, tapi gak pakai listrik. Dibuatnya dari tanah liat. Tekstur tanah liat yang padat dan rapat cocok untuk menyimpan suhu dingin lebih lama. Biasanya ada 4 jenis tanah liat yang dicampur. Di antaranya tanah liat merah dan hitam, plus tambahan serbuk kayu. Serbuk kayu berfungsi supaya menjaga bentuk kulkas tidak melengkung saat dikeringkan. Selain itu, serbuk kayu juga bisa menambah lubang pori-pori di tanah liat. Selain tanah liat, alat bantu utama untuk menurunkan suhu adalah air. Setelah kulkasnya jadi, wajib diisi air nih. Air ini nantinya akan mengisi ruangan-ruangan yang ada di kulkas. Selanjutnya, dinding kulkas yang didinginkan oleh air akan menyerap panas dan menguap keluar melalui pori-pori tanah liat. Kulkas tanah liat ini bisa menurunkan suhu 8 sampai 10 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan suhu ruangan di sekitarnya. Tapi tergantung juga dengan faktor kelembapan dan aliran udara. Kulkas ini bisa buat menyimpan sayuran, buah-buahan, atau susu biar tetap segar. Bisa lebih awet 5-6 hari daripada disimpan di suhu ruangan. Negara kriket merupakan julukan lain dari negeri Barata ini loh. Ini karena masyarakat India sangat menggemari olahraga kriket. Kriket itu bahasa Inggris kuno yang artinya tongkat. Kriket biasanya dimainkan di lapangan rumput oleh 2 tim yang anggotanya 11 orang. Sekilas kriket memang mirip kasti karena pemainnya sama-sama memakai alat pemukul. Tapi aslinya bentuk bat atau tongkat kriketnya beda kok. Bahan utamanya berasal dari pohon gandarusa atau willow wood yang tumbuh di Kashmir. Kayu willow asal Kashmir memang dipercaya memiliki kualitas terbaik untuk membuat tongkat kriket. Setelah dijemur selama 1 tahun untuk mengurangi kadar airnya, baru deh kayu siap dipotong membentuk tongkat kriket. Bentuknya kayak dayung gitu ya. Ini bertujuan untuk memaksimalkan ayunan tongkat saat dimainkan. Tongkat kriket dijual mulai dari puluhan ribu rupiah sampai puluhan juta rupiah. Makanya nih, ada yang bilang kalau kriket ini termasuk olahraga untuk orang berada. Karena untuk perlengkapan profesionalnya saja mencapai 60 jutaan rupiah. Zaman dulu pun olahraga kriket hanya dimainkan oleh kaum bangsawan dan keluarga kerajaan Inggris. Wah, tim jagoan kriket Unyil pasti menang nih. Emang mereka doang yang jago? Ayo Den, kita tanding kriket. Hah? Ya ampun Pauga, mau main kriket apa mau ngambil mangga? Lah, apa yang salah Den? Kan ini juga bisa mukul kali. Si Unyil.
Yuk kita kemon. Oke deh, sampai di sini dulu ya Unyilpedia hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman di rumah ya. Sampai jumpa dalam episode Unyilpedia lainnya. Firmilengge, alias sampai jumpa.